Kita mohon pada Tuhan ya, agar Tuhan bisa membawa kita lebih maju di dalam pengenalan kita akan keselamatan lengkap Allah ya. Baik, saya akan memulai dalam doa, saudari. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menghimpunkan kami malam ini. Tuhan, kami mohon padamu, Kau mencurahkan berkat-Mu, mencurahkan perkataan-Mu, mencurahkan hayat-Mu Tuhan, agar kami boleh menempuh kehidupan orang Kristen yang memuliakan Allah, berkuasa di dalam hayat, sehingga Engkau bisa mendapatkan kepuasan-Mu di dalam diri kami. Tuhan, urapilah saudara kami yang menyampaikan firman, dan urapilah telinga kami yang mendengar, agar kami boleh dengan teliti mendengar firman-Mu, bahkan juga menaati dan melaksanakannya. Terima kasih Tuhan, mohon Kau dari awal hingga akhir, memimpin kami, memberikan roh hikmah dan wahyu. Tuhan Yesus, berkati juga jaringan internet dan device yang kami pergunakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudari, saya juga menyambut saudari yang mungkin baru pertama kali hadir malam ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Kami juga menghimbau saudari bisa merename dengan menggunakan format yaitu asal kota diikuti dengan nama Anda, agar kami dapat mendata dengan lebih baik. Nanti setelah sesi firman, saudari bisa mengajukan pertanyaan. Bisa melalui kolom chat kepada saya, saudari, sehingga nanti pertanyaannya bisa segera disampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Jadi ketika saudara-saudari sudah timbul ada pertanyaan, saudari bisa langsung mencantumkannya pada kolom chat kepada saya, agar nanti setelah sesi bisa langsung kita membahasnya satu persatu. Baik, untuk memulai kita mempersilakan kepada saudara Irfan untuk melanjutkan. Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari. Suara saya sama slide-nya sudah terlihat? Iya, terlihat saudara. Amin. Suaranya juga sudah masuk ya? Iya, jelas. Amin, cukup ya. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari, ya kita bersyukur untuk seri keselamatan lengkap Allah di dalam kitab Roma ya. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai arti berkuasa dalam hayat. Jadi kemarin-kemarin kita memang sempat membahas mengenai berkuasa dalam hayat, tapi kesempatan ini kita mau lebih melihat secara mendalam ya. Apakah maksud atau arti dari berkuasa dalam hayat? Mari saudara-saudari sebelum memulai saya ajak kita berdoa terlebih dahulu lagi ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami kembali bisa berkumpul. Tuhan, kami sungguh rindu Engkau sekali lagi mewahyukan kepada setiap kami apakah arti dari berkuasa dalam hayat. Tuhan, kami sungguh rindu melalui kami mengerti arti berkuasa dalam hayat ini. Kami bisa punya pengalaman mengejar bahwa kami bisa berkuasa juga di dalam hayat. Tuhan Yesus, berikanlah roh hikmat dan wahyu kepada setiap kami malam ini. Biarlah kami bisa melihat terang, bisa melihat supply yang berasal daripadamu. Tuhan Yesus, kami tidak mau ini hanya menjadi sebatas slogan berkuasa dalam hayat. Tapi kami rindu bersama-sama kami malam ini mengenalnya, kami juga bisa mengalami bagaimana kami berkuasa dalam hayat. Berbicaralah kepada kami malam hari ini. Tuhan Yesus, urapi perkataan hamba-Mu, urapi dari awal sampai akhir. Kiranya tidak ada gangguan sama sekali. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudari, ketika kita berbicara mengenai berkuasa dalam hayat, maka
kita perlu melihat ya kata ini di dalam Alkitab di mana gitu ya. Nah, jadi saudara-saudari di Roma pasal 5 ayat 17 di sini dikatakan sebab jika karena pelanggaran satu orang maut telah berkuasa melalui satu orang itu, maka terlebih-lebih mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudari, sebenarnya kata berkuasa dalam hayat ini ada di Roma pasal 5 ayat 17. Namun di dalam bahasa Indonesia mungkin tidak begitu kelihatan ya, karena seperti yang saya garis warna ya. Di sini dikatakan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, untuk perbandingannya, ya saya gunakan Alkitab Recovery Version bahasa Inggris ya. Di sini dikatakan for if by offense of the one that reign through the one, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. Jadi, saudara-saudari, berdasarkan ayat ini, kita bisa melihat ya, bagaimana kita sebenarnya meraja di dalam hayat. Meraja di dalam hayat adalah melalui seseorang ini, yaitu Yesus Kristus. Kita dahulu adalah orang yang dikuasai oleh maut. Ya. Namun, puji Tuhan ya, begitu kita menerima kelimpahan anugerah, pemberian atau karunia kebenaran, saudara-saudari, kita bisa meraja atau memerintah atau berkuasa dalam hayat ya. Karena kenapa? Karena ada sang seseorang ini, Yesus Kristus, yang juga ada di dalam kita, yang membuat kita bisa meraja di dalam hayat. Nah, saudara-saudari, minggu lalu saudara Hansel sudah sempat men-sharingkan ya betapa berkuasa dalam hayat ini sangat erat kaitannya dengan menerima kelimpahan kasih karunia atau anugerah ya. Jadi orang-orang yang menerima kelimpahan kasih karunia mampu berkuasa atau memerintah di dalam hayat. Karena hayat dihasilkan dari kelimpahan kasih karunia. Jadi, saudara-saudari, untuk berkuasa dalam hayat, kita boleh berdoa, Tuhan, aku mau dalam keseharianku, dalam kehidupanku, aku menjadi orang yang senantiasa menerima kelimpahan kasih karunia. Dan tentu, ya di dalam kitab Yohanes kita ingat ya, Tuhan Yesus datang, dia ini penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Jadi setiap hari, kalau kita mau berkuasa dalam hayat, kita perlu datang kepada Tuhan. Karena dia penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih karunia. Dia penuh dengan kebenaran. Hari demi hari kita mau, karena kita menerima hayatnya, kita mau menikmati dia lagi dan lagi sebagai kasih karunia. Oh, saudara-saudari, kita bisa berkuasa dalam hayat. Nah, jadi saudara-saudari, ketika menyinggung mengenai berkuasa dalam hayat, tentu hayat yang dimaksud di sini ini mengacu kepada hayat Allah, hayat yang kekal, yang ilahi, yang bukan ciptaan, atau bisa dikatakan zoe ya di dalam bahasa Yunani ya. Jadi kita tahu ya di dalam bahasa Yunani itu kata hayat awal-awal bisa jadi bios, yaitu yang fisik ya, tubuh fisik, kemudian suke yang psikis, dan ada zoe ya. Nah, hayat ini mengacu kepada zoe, hayat Allah yang kekal, yang ilahi dan bukan ciptaan. Dan Kristus itu sendiri ini menjadi hayat kita. Jadi saudara-saudari, berkuasa dalam hayat adalah kita bisa berkuasa di dalam hayat kekal Allah. Yang ilahi, yang bukan ciptaan. Dan yang adalah Kristus itu sendiri, yang adalah hayat kita. Ya. Nah, saudara-saudari,
ketika menyinggung mengenai berkuasa dalam hayat, ya saya ingat apa yang Allah kehendaki di atas kita manusia. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, di sana diberitahu bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi manusia ini diciptakan menurut gambar Allah. Ya, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kemudian di ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi, saudara-saudari, ketika berbicara mengenai berkuasa dalam hayat, kita perlu melihat sebenarnya ini ada di dalam kedambaan hati Allah ketika Allah menciptakan manusia. Jadi yang berkuasa dalam hayat bukan hanya Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, tetapi yang berkuasa dalam hayat adalah manusia ciptaannya ini. Manusia ini bisa bersyarat untuk berkuasa dalam hayat. Karena manusia diciptakan menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Kemudian amanat yang Allah berikan kepada manusia juga demikian ya. Supaya manusia ini beranak cucu, bertambah banyak, bahkan memenuhi bumi dan menaklukkan itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya puji Tuhan ya. Semoga melalui malam ini ketika kita melihat berkuasa dalam hayat, kita berkata, Tuhan terima kasih untuk ayat ini, berkuasa dalam hayat. Dalam Roma pasal 5 ayat 17. Aku sebagai manusia bisa punya pengalaman bagaimana berkuasa dalam hayat. Tuhan terima kasih. Engkau menciptakan aku manusia menurut gambar-Mu. Engkau ingin aku memenuhi bumi dan menaklukkan itu ya, berkuasa atas bumi dan sebagainya. Jadi berkuasa dalam hayat itu Allah berikan kepada manusia yang diciptakannya ini, kepada kita semuanya. Nah, jadi saudara-saudari, maksud Allah di dalam penciptaan terhadap manusia adalah supaya manusia ini memiliki gambarnya. Gambarnya ini adalah untuk bisa mengekspresikan dia. Dan kita juga memiliki pemerintahan atau kuasanya untuk mewakili dia. Jadi inilah tujuan Allah menciptakan manusia, supaya kita bisa mengekspresikan dia, juga supaya kita bisa mewakili dia di muka bumi ini. Kita memiliki gambarnya, kita memiliki pemerintahannya, kita memiliki kuasanya. Jadi, semoga saudara-saudari kita mengenal dengan jelas tujuan Allah menciptakan kita manusia ini. Dan kita boleh terus-menerus berdoa, Tuhan, aku mau menjadi manusia yang terus mengekspresikan Dikau. Aku mau menjadi manusia yang terus menjadi wakil-Mu di muka bumi ini ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai berkuasa dalam hayat, ini adalah perkara bagaimana kita menjadi wakil Allah di muka bumi ini ya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudari, amanat Allah terhadap manusia adalah kita menaklukkan bumi ya. Jadi berkuasa dalam hayat, kita menjadi wakilnya, kita juga boleh menaklukkan bumi ini. Dan sebenarnya menaklukkan bumi ini mengacu kepada apa? Ya, ini mencakup bagaimana kita mengalahkan musuh Allah dan merebut harta bendanya. Jadi binatang yang merayap di muka bumi, kita tahu ya di dalam Alkitab si iblis itu menjelma ya, berupa ular ya, dia merayap, dia menggoda si Hawa ya, dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Allah sangat menghendaki manusia untuk menaklukkan si iblis ini, binatang yang merayap ini ya. Dan kita semua bisa, karena ini adalah amanat yang Allah berikan terhadap kita manusia ya. Jadi
Allah sungguh ingin kita semua menjadi wakilnya, menaklukkan bumi, terutama kita mengalahkan musuhnya, si Satan, si iblis, kemudian kita bahkan merebut harta bendanya. Oke. Nah, saudara-saudari, Allah ingin manusia ini menjadi raja di dalam hayatnya atas iblis. Ya, jadi puji Tuhan ya. Kalau misalkan kita melihat kenapa sih ketika iblis jatuh ke dalam dosa, Lucifer, ya, Allah kok tidak langsung menghabisi saja, sudah selesai, membinasakan, ya kan? Kenapa dia masih memberikan kesempatan kepada manusia? Ya, ini adalah sungguh kedaulatannya Allah. Ya. Dia sang pencipta, dia ingin yang diciptakannya ini mengalahkan ciptaan yang lainnya. Ya. Jadi inilah kedaulatan Allah, dan manusia ini punya kedudukan, punya kuasa yang bisa membuat manusia ini menjadi raja dalam hayat Allah dan atas musuh itu. Ya, puji Tuhan untuk perkara ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, saudara-saudari, iblis ini adalah musuh Allah satu-satunya. Ya. Dan dia menginjeksikan sifat jahatnya ke dalam manusia dan akhirnya menjadi dosa. Jadi, saudara-saudari, ketika kita melihat kitab Kejadian, manusia pertama ya, Adam dan Hawa. Hawa digoda oleh si musuh si iblis ini ya. Oh, kamu makan saja buah ini ya, buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makannya, wah, kamu akan menjadi sama seperti Allah dan sebagainya. Oh, kamu tidak akan mungkin mati ya. Tuhan berkatakan kalau kamu makan ini kamu akan mati. Tapi dia berkata ya tidak, bukan demikian ya. Saudara-saudari, begitu manusia makan, dia matanya tercelik, dia sadar dia dirinya berdosa, dia bersembunyi dari Allah, ya kan? Dan saat itu juga rohnya mati. Dan saat itu juga ketika manusia mengambil buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, memakannya, saudara-saudari, iblis dengan segera bisa menginjeksikan sifat jahatnya ke dalam manusia, dan ini menjadi dosa yang tinggal di dalam diri manusia. Nah, jadi saudara-saudari, minggu lalu saudara kita juga sempat sharing ya, saya kembali mengingatkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Efesus pasal 2 ayat 1 mengatakan kamu ini mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi ketika Tuhan berkata kamu makan, kamu akan mati. Sebenarnya yang mati adalah rohnya. Sehingga manusia terpisah daripada Allah. Tidak bisa berkontak dengan Allah. Ya, terputus ya hubungannya dengan Allah ya. Jadi manusia ini di pandangan Allah bisa dikatakan, ada Bapak gereja yang mengatakan ini seperti mayat hidup. Ya, walaupun kita hidup tapi sebenarnya di pandangan Allah mati. Mengapa? Karena kita penuh dengan pelanggaran, penuh dengan dosa, roh kita pun mati ya. Jadi tidak ada gairah terhadap Allah, tidak suka Allah, bahkan tidak mengakui Allah dan sebagainya. Kemudian jiwa manusia juga rusak ya. Kolose 1 ayat 21 di sana memberitahu ya, kita ini bisa menjadi musuhnya Tuhan di dalam hati dan pikiran. Jadi hati kita juga rusak. Hati kita penuh dengan pemberontakan terhadap Allah. Pikiran kita ini penuh dengan pikiran-pikiran yang jahat ya. Pikiran-pikiran yang tidak mau Allah dan sebagainya. Jadi demikian ya, dikatakan seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi yang ketiga, tubuh ini dikuasai dosa, dan Allah sebenarnya ingin ya dosa ini jangan berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana. Jadi manusia begitu jatuhnya, begitu berdosanya, sehingga dosa hidup di dalam diri manusia dan roh manusia mati, jiwanya rusak, dan dikuasai dengan dosa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, untuk kitab Roma ya, kita bisa melihat ya, dikatakan Paulus punya pengalaman ini ya. Pasal 7 ayat 20 dikatakan, jadi jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang melakukannya,
tetapi dosa yang tinggal di dalam hati. Jadi, saudara-saudari, dosa ini bukan hanya mengacu kepada perbuatan, tetapi ada satu sifat dosa yang tunggal, yang tinggal di dalam kita manusia. Kemudian Paulus mengatakan, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi, saudara-saudari, dosa ini sudah tinggal di dalam manusia. Begitu manusia lahir pertama kali ya, sebagai manusia. Dosa ini sudah tinggal di dalamnya. Dan dosa ini memberikan hukum. Hukum apa? Melakukan yang jahat. Kehendak melakukan yang baik ada. Tetapi justru melakukan yang jahat itu yang ada pada kita. Ya, ketika seorang anak lahir ya, awal-awal saya punya anak dan sebagainya, kita kan tidak mungkin ya mengajarkan hal-hal yang buruk ya. Kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu ya kan. Kita pasti ajarkan yang baik-baik ya. Namun tidak pernah ada yang mengajarkan berbohong ya. Tetapi dengan otomatis ya, nggak ada yang mengajari. Kita tahu ya bahwa anak kita ini bohong atau tidak ya. Ketika dia mungkin makan permen, kita bilang cukup makan satu aja. Ya, tapi dia curi-curi kesempatan ya. Kita tahu berkurang. Kita tanya, kamu makan ya? Enggak. Ya, ketahuan berbohong. Mengapa? Sebenarnya ya itu hal yang memang demikian. Kenapa? Karena dosa tinggal di dalam manusia. Dan dosa ini memberikan hukum, yaitu melakukan yang jahat. Jadi, saudara-saudari, dosa itu adalah iblis yang berhuni di dalam kita. Jadi ini adalah persona ya, bukan mengacu kepada perbuatannya. Jadi kalau misalkan lihat bahasa Inggris, ada sin dosa tunggal, ada sins ya, dosa jamak ya. Dosa-dosa mestinya ya. Jadi ini adalah perbuatan dosa. Dan hari ini ketika kita menyinggung mengenai berkuasa dalam hayat, kita ingin terlepas dari kuasa dosa ini, kuasa si iblis ini yang tinggal di dalam kita, yang memberikan hukum sehingga kita bisa terus-menerus berbuat jahat ya. Nah, kemudian kejahatan ini adalah iblis yang bertindak di dalam kita. Jadi demikian ya. Inilah sebenarnya nasib daripada kebanyakan orang manusia. Nah, puji Tuhan, saudara-saudari, Roma 5 ayat 21 di sini memberitahu kepada kita ya. Sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah anugerah akan berkuasa melalui pembenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam bahasa Inggrisnya, in order that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness unto eternal life through Jesus Christ our Lord. Amin. Jadi saudara-saudari, puji Tuhan ya, dosa ini begitu meraja, begitu berkuasanya di dalam maut ya. Namun saudara-saudari, ada anugerah. Anugerah ini juga membuat kita bisa berkuasa melalui keadilan kepada hayat yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita ya. Jadi saudara-saudari, inilah kabar baik bagi kita semua. Kita dulunya dikuasai oleh dosa, dan begitu dosa menguasai kita, hasilnya apa? Adalah maut ya. Roma juga mengatakan ya, upah dosa adalah maut. Namun saudara-saudari, karena Tuhan sudah datang, Dia penuh dengan anugerah, kita menerima Dia. Saudara-saudari, oleh anugerah ini, saudara-saudari, kita bisa juga memerintah, berkuasa kepada hidup yang kekal ya. Jadi hayat yang kekal ini. Jadi puji Tuhan ya. Saudara-saudari, hari demi hari kita membiarkan anugerah ini terus-menerus menjenuhi kita, sehingga Dia membuat kita bisa meraja, membuat kita bisa berkuasa ya, melalui keadilan kepada hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudari, dari ayat tersebut kita bisa melihat dua hal ya. Ada dosa, juga ada anugerah. Nah, saudara-saudari,
bisa dikatakan dosa itu adalah iblis yang berinkarnasi. Dan anugerah itu adalah Allah yang berinkarnasi di dalam kita. Allah masuk ke dalam kita. Jadi saudara-saudari, puji Tuhan, sebagai orang Kristen, kita sadar dulu iblis ini berinkarnasi, iblis ini sebagai dosa ada di dalam saya. Namun puji Tuhan, begitu saya percaya kepada Tuhan, saya menerima Tuhan, saya menerima anugerah. Oleh anugerah ini saya diselamatkan. Dan Allah sebagai anugerah, dia berinkarnasi di dalam kita. Allah ini masuk ke dalam manusia. Jadi, saudara-saudari, bila iblis dipisahkan dari manusia, maka tidak ada dosa. Dan bila Allah ini dipisahkan dari manusia, maka tidak ada anugerah. Jadi, saudara-saudari, hari demi hari kita perlu memastikan apa kita mau mendapatkan anugerah. Kita mau tidak dipisahkan daripada Allah. Kita mau terus dekat dengan Allah kita ya. Jadi, amin. Demikian ya, saudara-saudari. Perkara mengenai berpuasa di dalam hayat adalah perkara anugerah. Kita terus dekat dengan Tuhan. Kita tidak mau dipisahkan dari Allah kita. Amin. Nah, saudara-saudari, ketika membicarakan mengenai berpuasa dalam hayat, ini tentu kita menaklukkan si musuh ya, si iblis tadi ya. Dan ada 3 istilah ya yang bisa dikatakan ini adalah 3 musuh Allah, yaitu dosa, iblis, dan maut. Ya, ini satu rangkaian ya. Jadi di Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Jadi ada dosa yang masuk yang melalui satu orang, melalui Adam, ya kan? Hawa itu ya, berdosa, kemudian dosa masuk, ya kemudian mereka mendapatkan maut. Maut ini akhirnya menjalar ke semua orang. Di masa pandemi ini kita belakangan yang lalu-lalu ya, ketika lagi ada gelombang yang tinggi ya, banyak kena pandemi, banyak yang menerima kematian ya. Begitu dengan cepatnya ya, menjalar ya. Saudara-saudari, inilah musuh Allah ya. Kemudian di Ibrani 2 ayat 14 ya, di sana dikatakan, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, supaya melalui kematiannya yang memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Puji Tuhan, saudara-saudari, inilah Injil yang kita terima ya. Kita manusia yang sudah menerima dosa masuk ke dalam kita, kita bisa dikatakan nasib akhir kita adalah kepada maut. Namun, puji Tuhan, saudara-saudari, Tuhan kita Yesus Kristus, dia datang menjadi manusia. Dan melalui kematiannya, saudara-saudari, Tuhan kita bisa memusnahkan si iblis yang berkuasa atas maut itu. Jadi dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 26 bahwa musuh yang terakhir yang dibinasakan ini adalah maut. Jadi ini adalah yang sangat dibenci oleh Allah. Dan ini akan diakhiri nanti. Oke, baik. Nah, kemudian saudara-saudari, puji Tuhan, ada 2 istilah ini ya. Ada dosa dan roh, ada maut dan hayat. Ya. Jadi Roma 8 ayat 2 mengatakan, sebab hukum roh hayat telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi saudara-saudari, hayat itu adalah lawan dari maut. Ya. Dan roh itu adalah lawan dari dosa. Jadi berdasarkan ayat ini, hukum roh hayat ini memampukan kita ya, sehingga kita bisa dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Jadi hari demi hari kita perlu menerima Allah sebagai hayat, sehingga kita bisa diselamatkan daripada maut. Hari demi hari kita perlu melatih roh kita, sehingga hari demi hari kita bisa terlepas daripada dosa. Ya. Amin. Puji Tuhan. Nah, jadi saudara-saudari, dosa ini adalah iblis yang terwujud di dalam kita.
Dan Roh itu adalah Allah yang terwujud di dalam kita sebagai anugerah. Dan Roh ini, saudara-saudari, begitu hidup, dia bisa bergerak, bertindak di dalam kita. Ya. Maka dari itu, saudara-saudari, terus ya kita boleh melatih roh kita biarkan hukum roh hayat ini memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kita mau Allah benar-benar terwujud di dalam kita sebagai anugerah. Kita menikmati anugerah demi anugerah, kita penuh dengan hayat, kita bisa mengekspresikan Allah. Kita bisa menjadi wakilnya di muka bumi ini. Jadi inilah yang diwahyukan di dalam kitab Roma ini ya. Amin. Tuhan. Nah, saudara-saudari, dari cerita ini kita perlu melihat ya, ada dua pekerjaan di alam semesta ini. Yang pertama adalah pekerjaan iblis dan yang kedua adalah pekerjaan Allah. Nah, saudara-saudari, kitab Roma memberitahu di Roma pasal 16 ayat 20 ya. Jadi Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, inilah yang Paulus beritahukan. Saudara-saudari, Allah sumber damai sejahtera kita. Ini bisa dengan segera menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Jadi hari demi hari kita perlu nikmati anugerah. Kita mau menghampiri Allah kita sebagai damai sejahtera kita. Dialah yang akan menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Jadi saudara-saudari, hari ini iblis ini punya pekerjaan ya. Dia sebagai musuh Allah, ya sebagai dosa, ini sebagai kejahatan ya, membawa orang-orang ke dalam maut, mengurung mereka di sana. Ya. Jadi iblis ingin ya membawa suasana maut di dalam kehidupan kita. Dia mau ya, membuat kita yang mungkin mengasihi Tuhan menjadi tidak mengasihi Tuhan. Ada di dalam maut. Ya. Allah ingin kita mengasihi kaum saleh. Iblis ini bekerja ya, supaya kita nggak mengasihi kaum saleh. Ya kan, banyak hal ya di dalam pekerjaannya. Tapi intinya adalah dia mau kita ini dalam suasana maut, dikurung di sana sehingga kita jauh daripada Allah. Namun saudara-saudari, pekerjaan Allah sebagai hayat itu dia bisa mengalahkan dosa, maut, dan iblis. Ya. Jadi saudara-saudari, ketika melihat perkara ini kita boleh berdoa, Tuhan, aku mau Engkau terus-menerus bekerja di dalamku sebagai hayat. Engkau sanggup mengalahkan dosa, maut, dan iblis ya. Saudara-saudari, ketika mulai menghadapi banyak hal, tantangan di dalam hidup ini ya, yang membawa kita kepada maut, ya. Entah pandemi, entah pasangan kita, entah anak kita, atau apapun itu ya, yang membuat kita kok demikian, merasakan, aduh, kok bisa terjadi demikian tidak enak dan sebagainya, yang mungkin membawa suasana maut. Saudara-saudari, kita boleh datang kembali kepada Allah. Tuhan, aku mau hayatmu mengalahkan situasi ini ya. Hancurkanlah si iblis ya. Jangan buat aku terkurung di dalamnya. Aku mau dibebaskan. Aku mau benar-benar berserah kepadamu. Biarlah kau sebagai hayat mengalahkan ini, menyingkirkan ya dosa, maut, dan iblis di dalam kehidupanku ya. Amin. Jadi demikian ya. Nah, hasil dari Allah mengalahkan ketiga musuh ini ya, saudara-saudari, adalah kita berkuasa dalam hayat. Jadi saudara-saudari, orang yang berkuasa dalam hayat, dia menang atas dosa, maut, dan iblis. Jadi inilah sasaran kita, pengharapan kita. Ya, moga ketika kita melihat mengenai arti berkuasa dalam hayat, Tuhan, aku mau memiliki hasil yang sedemikian. Aku mau hari demi hari berkuasa di dalam hayat, supaya apa? Supaya aku bisa mengalahkan dosa, maut, dan iblis. Dalam keseharianku, dalam kehidupanku, dosa, maut, dan iblis ini tidak meraja atasku, tidak berkuasa atasku. Justru Allah lah yang berkuasa. Ya. Ayat Allah, Zoe ini yang berkuasa ya, memerintah, mengendalikan kehidupanku. Ya. Amin, puji Tuhan. Nah, saudara-saudari, arti berkuasa dalam hayat kita bisa dikatakan yang pertama,
di Roma pasal 6 ayat yang keempat ya. Di sana dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru, atau dalam terjemahan langsungnya adalah kita berjalan dalam kebaruan hayat atau hidup dalam kebaruan hayatnya. Jadi demikiannya. Saudara-saudari, kita berpuasa di dalam hayat sebenarnya tergantung dari apakah hari demi hari kita berjalan dalam kebaruan hayat. Jadi orang yang mau berpuasa di dalam hayat Zoe adalah orang yang perlu dimatikan, dikuburkan. Ya, dia perlu melalui baptisan. Jadi baptisan itu bukan hanya upacara. Oh, saya dibaptis, itu adalah upacara saya menjadi orang Kristen, masuk ke agama Kristen. Tidak. Saudara-saudari, sebenarnya baptisan itu adalah kita dikuburkan dalam makna rohani ya. Kemudian kita dibangkitkan dari antara orang mati ya. Begitu kita dicelupkan ke dalam air, saudara-saudari kita dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan. Begitu kita diangkat keluar dari air, kita dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Dan dengan demikian, melalui baptisan, makanya itu dikatakan baptisan itu adalah Anda dilahirkan kembali. Anda dilahirbarukan. Yaitu apa? Anda menerima hayat Allah yang baru. Anda memiliki roh dan hati yang baru. Sehingga apa? Kehidupan Anda, perjalanan Anda menjadi sesuatu yang baru. Kita bukan lagi ciptaan lama, kita menjadi ciptaan baru. Dan berpuasa di dalam hayat sangat erat kaitannya apakah kita sudah dilahirkan kembali, menerima hayatnya, dan membiarkan hayat ini memimpin, mengarahkan kehidupan kita. Setiap tindak tanduk kita, perjalanan hidup kita, ya harusnya ada di dalam kebaruan hayat. Hayat yang baru, bukan hayat yang lama, yang alamiah, yang usang, yang dipenuhi dengan iblis. Tapi kita mau hayat yang dipenuhi dengan Allah itu sendiri. Ya. Hukum roh hayat ini bekerja, beroperasi di dalam hidup kita. Ya. Jadi inilah pengertian yang pertama. Kalau kita mau berkuasa dalam hayat, menaklukkan si musuh, si iblis, hari demi hari, hidup kita perlu berjalan dalam kebaruan hayat ini. Kita mau terus dekat padu dengan Tuhan. Ya. Hari demi hari kita boleh berseru kepada nama Tuhan, kita boleh berkidung, ya, menyanyi kepada Tuhan. Ya. Kemudian kita boleh berdoa, ada hayat yang baru, kehidupan yang rohani di dalam Tuhan. Ya. Ini akan menyelamatkan kita. Nah, kemudian yang kedua, berpuasa dalam hayat itu bukan berarti, wah saya jadi raja ini, saya memerintah ya. Saya mengendalikan istri saya bisa mengendalikan anak saya. Oh, bukan demikian ya. Tapi berpuasa di dalam hayat, ini sebenarnya ada kita berpuasa dalam hayat ilahi atas dosa, maut, iblis, dan yang akhirnya akan dihancurkan di bawah kaki kita. Jadi inilah pengalaman berpuasa di dalam hayat. Kita boleh berdoa, Tuhan, aku mau berpuasa dalam hayat ilahi atas dosa, maut, dan iblis ini. Biarlah maut, ya, iblis benar-benar dihancurkan di bawah kaki kita. Dia tidak ada tumpuan lagi di atas kehidupan kita, di atas keluarga kita, ya kan, di atas hubungan kita bermasyarakat dan sebagainya. Ya. Jadi kita mau Allah yang mengendalikan kita. Dan akhirnya kita berpuasa, ternyata kan ya, kita menang atas dosa, maut, dan iblis. Nah, saudara-saudari, cara agar kita dapat berpuasa di dalam hayat secara pribadi, sebenarnya ini kemarin saya sempat juga sharing ya, semoga bisa diingatkan kembali, yaitu kita bisa lihat gambarannya di dalam kitab Kejadian secara pribadi. Wah, ada tokoh-tokoh di dalam kitab Kejadian ya, mulai dari Adam sampai ke Yusuf ya. Ini adalah bagaimana kita perlu bertumbuh hayat ini sehingga bisa meraja di dalam hayat seperti Yusuf. Jadi saudara-saudari, ini adalah keselamatan yang organik ya. Kalau misalkan saudara-saudari ingat di awal-awal, jadi sebenarnya berpuasa di dalam hayat adalah kita mengalami keselamatan organik Allah hari demi hari. Maka dari itu hari demi hari kita boleh berdoa, Tuhan,
Aku mau secara pribadi mau dikuduskan. Aku mau disisihkan bagi Tuhan. Ya, aku mau dipisahkan bagi Tuhan. Saya tidak mau ada di yang umum ya. Aku mau bagi Allah ya. Dan dikuduskan. Ini sangat erat kaitannya seberapa banyak kita dipenuhi dengan hayat ilahi. Jadi bukan dari tekad kita, tapi dari hayat ilahi ini yang akhirnya membuat kita dikuduskan. Ya. Ada ilustrasi ya, mohon maaf, babi ya, babi ini punya hayatnya apa? Suka main lumpur ya, ya kan, suka main lumpur. Jadi ya dia demikian ya. Nah, bagaimana dia bisa dipisahkan, ya kan? Wah, ya harus yang nggak ada lumpurnya ya. Jadi kemudian ada sesuatu yang lebih menarik daripada lumpur itu sehingga demikian, atau dia dirubah ya kan. Nah, hari ini kita mau dikuduskan, kita juga perlu hayat ilahi ini menggantikan kita ya. Kemudian hari demi hari akhirnya kita menjadi orang-orang kudus terhadap hal-hal yang umum, ada hal-hal yang lain akhirnya kita tidak suka ya. Dari apa? Maka dari itu puji Tuhan ya, kita bersyukur ya di dalam Alkitab, begitu kita percaya Tuhan, beroleh sama Tuhan bawa kita ke dalam kawanan domba ya. Domba ini tidak suka lumpur ya. Ya, jadi saudara-saudari, kita perlu terus dikuduskan. Kenapa? Karena hayat ilahi di dalam diri kita akhirnya yang membuat kita bisa kudus ya. Jadi banyak sekali saudara-saudari ketika bertanya kepada orang-orang yang sudah percaya Tuhan, beroleh keselamatan. Wah, mereka awalnya melakukan hal yang tidak baik dan sebagainya, tapi begitu percaya Tuhan, beroleh selamat, di dalam diri mereka ada yang menegur, ada yang memberitahu, kamu ini sudah percaya Tuhan, kamu perlu keluar dari sana ya. Nah, inilah ada hayat ilahi ya. Kita dipenuhi dan akhirnya kita dikuduskan. Kita menjadi akhirnya tidak suka dengan hal-hal yang tidak kudus ya. Kita mau lebih menyukai hal-hal yang kudus ya. Dulunya kita tidak suka membaca Alkitab, kita mulai ya menyukai baca Alkitab. Dulunya kita tidak suka berhimpun bersama dengan saudara-saudari, beribadah ya kan. Kita mulai suka ya. Nah, jadi ada proses ya, saudara-saudari dikuduskan, kemudian bukan hanya secara posisi tapi secara watak ya kan. Kita juga ditransformasi ya. Bukan hanya dipenuhi tapi dijenuhi ya, sampai pada puncaknya ini mempengaruhi kita ya. Kita ditransformasi dengan hayat ilahi. Nah, kemudian kita juga diserupakan. Kita mau hari demi hari diresapi dengan hayat ilahi. Jadi ada perkataan, misalkan buku ya, dicap, ini adalah milik siapa gitu ya. Tapi begitu kalau sudah lama, capnya ini bisa meresap ya. Kalau misalnya sekali dicap mungkin gampang awal-awal dihapus ya. Tapi begitu sudah diresapi, wah susah dihapuskan. Nah, saudara-saudari, kita mengejar ini ya. Kita mau diserupakan dengan Tuhan, diresapi dengan hayat ilahi, dan akhirnya kita dimuliakan. Kita rindu dijenuhi, diresapi sepenuhnya dengan kemuliaan hayat Allah. Jadi hari ini adalah masa percicipan, kita boleh terus-menerus punya pengalaman berpuasa dalam hayat. Kelak, saudara-saudari, inilah pernyataan kita ya, kita dimuliakan bersama-sama dengan. Jadi hari demi hari pastikan kita punya pengalaman ya, keselamatan organik Allah yang kemarin-kemarin kita sempat bahas ya. Ada roh, ya pelatih roh, nikmati Tuhan sebagai anugerah hari demi hari, kita dipenuhi dengan hayat ilahi, kita dijenuhi dengan hayat ilahi, kita diresapi, ya sampai akhirnya Kristus ternyatakan. Kita mau memperhidupkan Tuhan, kita mau mengekspresikan Tuhan. Dan perkara berpuasa dalam hayat ini tentu bukan hanya masalah pribadi demi pribadi ya, tapi masalah berpuasa di dalam hayat ini juga adalah perkara bersama-sama. Jadi saudara-saudari, hari demi hari, kalau kita mau berpuasa di dalam hayat, kita boleh sering berkumpul ya. Setidaknya melalui malam ini kita setidaknya dikuduskan ya, bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan sebagainya. Kita rindu ya juga
ketika bersama-sama saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, kita merasakan kuasa Allah ya. Begitu kita nimbrung, kita ada tenaga, kita ada kekuatan ya, karena ada saling kasih ini ya. Domba itu sendirian gampang sekali diterkam oleh serigala ya, tapi begitu domba dengan domba berkumpul menjadi kawanan, wah ini juga ditakuti ya. Jadi hari demi hari kita perlu kumpul, kemudian praktekkan saling mengasihi, saling menjaga, saling melindungi, ya kan, saling menasehati. Oh saudara-saudari, ini membuat membuat kesempatan kita berkuasa dalam hayatnya semakin besar ya. Dan tentu ketika kita berkumpul bersama-sama saling mengasihi, bukan hanya sebatas demikian ya. Kita mau ketika kita berkumpul bersama-sama bukan menjalin kasih yang alamiah, tetapi kita mau dibangunkan bersama-sama ya, di dalam hayat ilahi. Yang tadi ya, ketika kita berkumpul bersama-sama saling mengasihi, tentu di dalam hayat kita bersama-sama dikuduskan, bersama-sama ditransformasi, bersama-sama diserupakan, dan sama-sama dimuliakan. Jadi saudara-saudari, orang yang berkuasa dalam hayat adalah orang yang dapat memelihara kesatuan yang sejati. Dia mau tetap tinggal di dalam hidup gereja dan menjadi satu dengan orang-orang kudus. Jadi saudara-saudari, Anda lihat di dalam perjanjian lama Yusuf ya. Yusuf ini kan sebenarnya sangat kasihannya dalam hidupnya ya. Dia dijual sama saudara-saudaranya, ya kan. Jadi dia mengalami penderitaan, ya kan, harus dipenjara, difitnah, ya kan. Namun karena Tuhan sebagai hayat terus menyertai ya Yusuf, akhirnya dia menjadi raja di dalam hayat ya. Dia berkuasa di dalam hayat. Mengapa? Karena dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya yang menjual dia dan sebagainya, sangat menarik ya. Justru ketika berjumpa, Yusuf tidak ada rasa, wah, mau balas dendam dan sebagainya. Justru dia berkata, Tuhanlah yang sudah mengaturku demikian. Dia merangkul saudara-saudaranya, ya kan. Nah, inilah orang yang berkuasa di dalam hayatnya. Dia benar-benar memelihara kesatuan yang sejati. Dia mau tinggal di dalam hidup gereja. Dia mau menjadi satu dengan orang-orang kudus. Jadi semoga saudara-saudari, perkataan yang singkat ini menguatkan kita semua. Kita mau punya pengalaman berkuasa di dalam hayat, bersama-sama di dalam gereja, saling mengasihi, saling menyatakan Tuhan, mengekspresikan Tuhan, mengikat pekerjaan si musuh, kita bisa menang atas dosa, maut, ya iblis ini. Amin. Puji Tuhan. Baik, saya rasa demikian sharing dari saya. Saya kembalikan ke hostnya. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudari ya, kita bersyukur berkuasa dalam hayat, ya ternyata bukan menjadi satu orang ya, raksasa rohani, tetapi menjadi seorang Kristen yang normal ya, yang bisa menjaga keesaan dengan saudara-saudari yang lain. Baik, kami membuka ruang pertanyaan ya, saudari. Jika ada yang masih mau bertanya, kami persilahkan. Ada satu pertanyaan yang masuk, saya akan bacakan di sini. Pertanyaannya adalah, di dalam Roma pasal 7 ayat 20-21, dikatakan dosa yang tinggal di dalam aku. Artinya dosa bukan mengacu kepada perbuatan, tetapi ada satu dosa yang tinggal dalam kita manusia. Bisa dijelaskan lebih lanjut lagi kah, saudara? Terima kasih. Oke, ya baik, puji Tuhan. Ya, benar sekali. Jadi kata dosa yang dibicarakan di Roma pasal 7 ayat 20-21 ini bukan mengacu kepada perbuatan dosanya. Jadi tadi saya katakan bahwa di dalam teks aslinya atau di dalam paling sederhananya bahasa Inggris, kata dosa ini ada dua macam ya.
dosa tunggal, yaitu sin, lalu ada dosa jamak plural, yaitu dosa-dosa. Dosa yang dibicarakan di sini adalah tunggal. Dia mengacu kepada sifat dosa manusia. Dan dosa yang dibahas di sini juga adalah satu pribadi, satu persona yang tadi saya katakan iblis. Ya, iblis ini tinggal di dalam manusia. Kita bisa contohkan ya, ketika Petrus ya, ketika Tuhan mewahyukan dia akan mati di kayu salib, kemudian bangkit pada hari ketiga ya. Petrus berkata, Tuhan jangan sekali-kali kau disalibkan ya. Sangat menarik ya, Tuhan menegur Petrus ya. Dia nggak main-main ya. Nyala iblis ya. Jadi Petrus itu dibilang iblis sama Tuhan ya. Nyala iblis ya. Kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Jadi dosa ini, iblis ini ada di dalam dirinya Petrus. Ya, dia tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan. Dia mau menghalangi penebusan Tuhan ya. Tuhan harus mati, tersalib ya, menebus kita ya. Jadi dosa ini tinggal di dalam manusia. Dia adalah iblis tadi ya, yang berinkarnasi ke dalam manusia. Jadi sifat dosa yang diinjeksikan masuk ke dalam manusia ya. Jadi sifat dosa ini ada di dalam diri manusia. Dan puji Tuhan, begitu kita percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan ya. Saudara-saudari, inilah yang dihancurkan oleh oleh Allah ya. Jadi dosa ini tidak lagi berkuasa atas kita. Ya, jadi sifat dosa ini tidak lagi berkuasa. Dulu kita suka berbuat dosa, tapi begitu kita percaya kepada Tuhan, entah kenapa di dalam mulai ada perasaan. Awal-awal sedikit demi sedikit ya mulai meninggalkan dosa. Bahkan akhirnya membenci dosa itu ya. Nah, jadi demikian. Jadi ada pekerjaan Tuhan sebagai hayat di dalam diri kita. Amin. Ya, jadi demikian ya. Amin. Ya, terima kasih Saudara Irfan. Jadi kita jelas ya bahwa ada dosa yang sifatnya adalah tunggal ya, adalah persona. Nah, inilah yang perlu hayat Allah ya, bisa mengalahkannya ya. Jadi, amin. Ada satu pertanyaan lagi yang masuk. Tadi dikatakan bahwa cara agar dapat berkuasa dalam hayat ini secara bersama-sama adalah berkumpul, saling mengasihi, dan dibangunkan bersama-sama. Saudara Irfan, apakah bisa diperjelas mengenai yang dibangunkan bersama-sama ini seperti apa? Apakah ini menyangkut perlu melayani bersama-sama atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan ini sangat baik ya. Jadi perkara dibangunkan bersama-sama ini seperti apa? Ya saya kasih singkat ya cerita begini. Di dalam Alkitab itu saya belakangan ini juga sangat menemukan sesuatu yang menarik mengenai Daniel ya. Kita tahu ada Daniel dan ketiga temannya ya. Dan waktu itu saya tertarik dengan perkataan ini ya. Jadi singkat cerita kan waktu itu seorang raja bermimpi ya, kemudian dia panggil ahli-ahli, tolong kamu beritahu mimpi saya bersama dengan artinya. Waktu itu orang bilang, ini raja kok demikian ya? Nggak pernah ada raja yang meminta demikian. Kalau mau mengartikan mimpi, kamu jelasin dulu, ceritakan dulu mimpi kamu apa, nanti kita coba jelasin. Ini suruh coba jelasin mimpinya, juga artinya ya. Wah, ini susah ya. Tapi menarik ya ketika raja marah, dia mau membunuh para ahli ya. Daniel ini dikatakan dia pergi ya pada kepala pasukan itu berkata, tolong beri waktu. Aku akan coba memberitahu mimpi juga artinya. Dan Alkitab di ayat selanjutnya ketika Daniel berbicara kepada kepala pasukan itu ya, Daniel ini pergi kepada teman-temannya, ketiga temannya. Kemudian apa yang dia lakukan? Di sana dikatakan tolonglah berdoa ya, minta berdoa untuk aku. Jadi dibangunkan bersama-sama ini ketika berkumpul
bukan ngerumpi, bukan bicarakan, wah ini kamu gimana, tapi mendoakan kepentingan Allah bagi kesaksian Allah. Ya. Nah, jadi dibangunkan bersama-sama itu artinya ketika kita mulai menghadapi satu hal yang mungkin sulit, entah kita kerohanian kita bertumbuh atau kita menghadapi banyak hal yang seperti Firaun itu yang mau membawa kita ke dalam maut. Nah, kita segera datang, tolong doakan saya. Saya ini menghadapi banyak banyak hal ya kan. Saya mau ini dan itu. Nah, bersama-sama. Kemudian doakan bersama-sama. Ya. Dengan demikian akan terbangunkan. Jadi dibangunkan bersama-sama ini berarti kita bermitra rohani ya. Jadi bukan hanya datang berkumpul waktu ibadah saja, ya kan? Bukan berkumpul hanya cerita-cerita kamu sukanya apa, saya sukanya apa, dan sebagainya. Tetapi bersama-sama datang kepada Tuhan. Dan akhirnya bersama-sama karena datang kepada Tuhan, mengalami Tuhan itu sendiri. Dia berbicara, menguatkan, ya menyuplaikan hayat. Tadi ya ada anugerah demi anugerah, ada kelimpahan anugerah. Dia menikmati apa, kita dapatkan apa. Kita dapatkan apa, kita sharingkan. Mereka akhirnya mendapatkan. Jadi bisa juga dikatakan ini kayak perjamuan kasih ya. Mungkin saya sudah nikmati Tuhan, saya punya sate ya kan. Saudara Hansen nikmati Tuhan, wah dia punya somai ya kan. Kemudian saudara Kenny misalkan ya punya ayam goreng ya, dia datang. Nah kita berkumpul, wah kenikmatan akan Kristus ini kita bagikan bersama-sama, kita nikmati bersama-sama. Wah jadinya kaya jadi berlimpah. Inilah dibangunkan bersama-sama ya. Jadi kelimpahan akan Tuhan, pengalaman akan Tuhan bisa di-sharingkan di sana, dibagikan di sana, bisa saling mendoakan satu dengan yang lain, menguatkan. Jadi semacam akhirnya menjadi kelompok yang vital ya, seperti Daniel dan teman-temannya ini. Dan mereka bisa solid, akhirnya menjadi kesaksian ya waktu itu di zamannya itu ya. Amin. Terima kasih Saudara Irfan ya, puji Tuhan ya. Jadi tadi kita dapatkan kuncinya ya, saudari, bahwa berkumpul ya saling mengasihi ya ini bukan di dalam alamiah kita ya. Kadang kan kita kumpul ngobrolin banyak hal ya, bisa sangat macam beraneka ragam ya yang kita perbincangkan. Tapi ini mengacu pada perkumpulan kita, persekutuan kita yang saling membangun di dalam Tuhan ya. Jadi tadi sangat limpah ya. Tiap kali kita berkumpul, kita bisa membawa kelimpahan Kristus ya. Seperti kita berpesta ya. Kita saling membawa kelimpahan ya, pengalaman, sharing kita sehingga kita bisa sama-sama terbangun. Oke, lalu tadi juga ada yang menarik ya, saudari, bahwa pentingnya mitra ya, pentingnya kelompok ya, yang vital ya. Jadi saudari, kita tidak hanya cukup berkumpul dalam pertemuan-pertemuan ibadah ya, istilah orang tuh bilang tenggo ya, jadi selesai jamnya pulang ya. Tapi kita perlu membentuk satu kehidupan yang saling bermitra ya, tadi seperti Daniel dan teman-temannya ya. Mungkin ini juga jadi aplikasi yang bagus, saudari, bagi kita semua di sini. Apakah kita sudah mempunyai mitra ya, mitra rohani, sehingga kita bisa sama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain. Baik, kami masih membuka sesi tanya jawab, saudari. Apakah masih ada saudari yang mau bertanya? Iya, ada yang menarik juga ini ya. Ini ada satu pertanyaan lagi masuk ya. Orang yang berkuasa dalam hayat ini orang yang memelihara kesatuan yang sejati. Ya, mau tetap tinggal dalam hidup gereja dan menjadi satu dengan orang-orang kudus. Ya, mungkin ini saudara kita bertanya ya, bagaimana ini bisa diterapkan pada saat-saat
pandemi sekarang, Saudara Irfan. Jadi memelihara kesatuan yang sejati, tinggal dalam hidup gereja, menjadi satu dengan orang-orang kudus. Ya, mungkin ada langkah praktis ya selama masa pandemi. Oke, baik. Ya, jadi perkataan berkuasa dalam hayat ini ya bukan sifatnya tadi yang saya katakan otoriter ya. Wah, saya raja, kamu harus turuti saya, ya kan? Oh, kamu istri harus turuti saya, kamu anak harus turuti saya. Ini berkuasa atas mereka ya. Tetapi berkuasa di sini adalah justru di dalam kuasa hayat Allah ini kita bisa menyatukan ya. Kita bisa mereka itu mengikuti karena kasih ya. Jadi nah di dalam masa pandemi ini ya mungkin contoh yang real ya, hari ini kita nggak bisa ketemu secara offline ya kan, kita harus online. Nah, ini kan perlu pengorbanan ya. Ada yang ikut karena terpaksa, kamu harus ya ikut ya. Ada yang ikut justru karena suka dan memang mau rela berkorban ya. Karena saya tahu ini baik, ini untuk saya, akhirnya saya rela membayar harga ya. Mungkin walaupun di rumah nggak ada wifi ya kan, nggak ada kuota internet yang unlimited, tapi karena demi Tuhan saya berkorban, saya mau ada di dalamnya. Jadi orang yang meraja di dalam hayat ini adalah orang yang dia mau berkorban sehingga dia bersatu dengan apapun, dengan orang yang bagaimanapun, ya kan. Seperti yang tadi saya katakan, Yusuf ini ya, mestinya kalau sama saudara-saudaranya, wah saya nggak suka sama saudara saya ini udah jual saya, ya kan. Kalau dia sekarang minta makan dan sebagainya, wah udah saya nggak mau, ya kan. Terus-terusan aja dimasukin penjara mungkin ya, dan sebagainya ya, mau balas dendam. Tapi orang yang meraja dalam hayat justru enggak, dia tahu ada apa, saudara ini ada Allah di balik itu, dan dia mau disatukan dengan yang lain. Dia mau merendah, dia mau mengayomi ya, penuh dengan kasih ya, mendoakan dan sebagainya. Akhirnya karena kita mendoakan ya kan, dia akhirnya bisa juga menjadi satu dengan kita ya. Jadi ada perkataan juga gini ya, orang yang mengajar di dalam hayat ini adalah orang yang penuh dengan kuasa doa. Doanya ini bisa mengubah orang akhirnya menjadi satu ya. Ada doa hayat di mana akhirnya orang itu yang dulunya mungkin terpisah dari Tuhan karena kita berdoa penuh kasih, dia akhirnya terikat, dia mulai akhirnya kembali dipulihkan. Dia mulai dulunya jauh daripada Allah karena kita banyak berdoa, kita punya kuasa, kita kontak dia, dia mulai jadi dipulihkan. Dari yang nggak suka baca Alkitab menjadi suka baca Alkitab, ya kan? Dari yang istilahnya nggak suka ke pertemuan-pertemuan ibadah, mulai suka ke pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, ini disatukan. Jadi suka hatinya, pikirannya menjadi sama. Ada satu kidung yang saya sering dulu saya sering nyanyikan ya, baur hati roh konsepsi baur jadi satu beban. Jadi begitu kita berkumpul bersama-sama tadi saling mendoakan dan sebagainya, karena kita saling mendoakan, ketika kita membaca Alkitab bersama-sama, kita terus doakan ayat itu, ya mendoa bacakan ayat firman Tuhan, pikiran kita diubah, pikiran kita diperbarui, ya akhirnya punya pikiran Kristus, pikiran kita sama, emosi kita jadinya sama. Ya, jadi kayak Paulus katakan ya di Filipi, punya sehati sepikir, ya satu roh satu jiwa, ya dengan kaum saleh. Nah ini, jadi orang yang menjadi dalam hayat bisa demikian ya, hayat memerintah dan akhirnya menyatukan satu dengan yang lainnya. Ya kan, kalau misalkan dia belum bertumbuh di dalam hayat, yaitu egois, maunya diri sendiri ya. Tapi begitu dia bertumbuh di dalam hayat, dia nggak egois lagi. Dia justru malah mau berkorban.
dia bukan bagi dirinya sendiri, tapi bagi yang lain. Nah, inilah mulai dari dalam ayat itu. Jadi ada kesatuan gereja. Ini sangat menarik ya, Saudari ya. Jadi konsep mengenai berkuasa dalam hayat ini merubah sudut pandang saya juga nih, Saudara Irfan ya, bahwa bukanlah berkuasa menurut konsep manusia ya pada umumnya ya, tapi justru malah bisa mengayomi ya, bisa menggembalakan orang lain ya. Tadi contoh mengenai Yusuf itu sangat bagus ya, Saudari, bahwa Yusuf dipakai oleh Allah ya memelihara begitu banyak ini ya keperluan umat manusia di bumi, dan dia juga bahkan membawa adik-adik saudara-saudaranya itu bisa sehati ya. Wah, ini sangat sangat luar biasa Saudari ya. Semoga ini bisa membuat kita memiliki pandangan yang jelas dan tepat ya mengenai berkuasa dalam hayat. Amin. Sehingga kita bisa menjadi berkat ya bagi banyak orang. Baik, sampai saat ini belum ada pertanyaan yang masuk lagi. Ya, jika tidak ada, maka kita pakai 2 menit ini untuk pengumuman dan doa ya. Tapi sebelumnya, apakah ada saudara-saudara yang mau menambahkan dari saudara-saudara rekan-rekan yang lain? Karena begitu limpah ya topik kita malam ini. Baik, tidak ada saudara-saudara, kita akan umumkan ya bahwa pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pada tanggal 27 Oktober ya. Jadi kita akan ada break pada tanggal 20 ya, di sana ada tanggal merah. Tapi Saudari tidak libur dalam persekutuan firman Tuhan ya. Kita berharap bisa mempraktekkan bagaimana kita bermitra ya, membangun mitra ya. Mungkin dengan anggota keluarga bisa memiliki mesbah keluarga ya, dengan rekan-rekan rohani mempraktekkan apa yang telah disampaikan pada malam ini. Kemudian tanggal 27 Oktober kita akan melanjutkan topik kita yang selanjutnya. Amin. Baik. Mari kita tutup dalam doa. Saya kembali persilahkan ke Saudara Irfan untuk menutup. Terima kasih. Baik, mari saudara-saudari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, malam ini Kau kembali menyatakan kepada kami arti berpuasa di dalam hayat. Tuhan, kami sungguh rindu hari demi hari menikmati kelimpahan anugerah, bahwa kami bisa bersama-sama berpuasa di dalam hayat-Mu. Tuhan, erat satukan kami rindu karena kami berpuasa di dalam hayat, kami berturut dengan hasrat hati-Mu, kami yang sesuai dengan gambar-Mu, kami bisa mengekspresikan Dikau, kami menaklukkan bumi ini, kami menjadi wakil-Mu, oh Tuhan di muka bumi ini, oh Tuhan bersama-sama berdasarkan hayat-Mu, oh menang atas dosa, atas iblis, dan atas maut. Jangan biarkan Tuhan hari-hari kami penuh dengan suasana maut, penuh dengan hal-hal dosa, penuh dengan si musuh si iblis yang tidak sesuai dengan hasrat hati ini. Kami rindu Tuhan dalam hidup kami ada kebaruan hayat. Oh Tuhan, Roh-Mu memimpin, mengarahkan kami, sehingga kami melakukan segala sesuatu seluruh dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua yang ada di sini Tuhan. Terus, oh Tuhan, kami mengalami keselamatan organik Tuhan. Hari demi hari kami mau dikuduskan, hari demi hari kami mau ditransformasi, kami diserupakan dan telah kami dimuliakan. Oh, berkati kami bersama-sama dengan saudara-saudari yang lain, berkumpul, saling mengasihi, saling terbangunkan Tuhan. Kami rindu, oh Tuhan, iblis benar-benar ditaklukkan di bawah kaki kami. Kami rindu bersama-sama di dalam hidup gereja, makin matang di hadapan-Mu. Berkati hari-hari kami ke depan, kami bisa bersama-sama menikmati anugerah demi anugerah. Dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin.